sana. Ya, halo, selamat sore sedulur ruang hijau semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini jumpa lagi dengan saya Badrun dari channel Ruang Hijau. Nah, dulur semuanya, sore hari ini saya barusan sudah menyelesaikan satu pekerjaan yang rutin saya lakukan. Karena ini cuaca sangat panas sekali, saya tadi siram-siram rumput yang saya tanam. Ada beberapa rumput yang sengaja kita kembangkan. Yang kemarin sebenarnya kita sudah tanam, tapi karena kita kemarin kontrak untuk tanahnya dan kemudian kita harus menanam lagi di tanah yang baru, sayang sekali kita tidak bisa memperpanjang kontraknya karena si pemilik lahan ingin menggantinya ke komunitas lain. Jadi kita terpaksa mencari tanah yang lain, dan saat ini kita sudah berada di lokasi di mana kita akan mengembangkan beberapa jenis rumput. Nah, yang sudah kita tanam sejauh ini ada red napir, Zanzibar, odot, dan juga napir pakcong yang tadi kita siram karena baru beberapa minggu untuk Zanzibar dan red napirnya. Nah, dulur, ada beberapa kendala yang kita hadapi ketika menanam rumput di musim kemarau. Beberapa kali saya menanam rumput di musim kemarau dengan metode yang kemudian sering kita lakukan atau sering saya lakukan, yaitu dengan cara tancap ke tanah ataupun kita uruk. Tapi berkendala karena ini kemarau. Karena kemarau, untuk pengairan dilalah tempat yang kemudian kita tanami di sini, untuk akses airnya tidak bisa dialirkan. Akhirnya kita harus membawa air itu dengan membawa alat tertentu untuk menyiraminya. Kadang kita harus dihadapkan dengan permasalahan, yaitu tidak sempat menyiram, atau ketika kita ingin menyiram ada agenda-agenda lain yang harus kita lakukan. Akhirnya rumput odot yang kemudian kita tanam tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya, atau bahkan bisa mati. Nah, teman-teman, ada satu metode yang kemudian biasa kita lakukan atau cara yang kita lakukan agar kemudian kemungkinan rumput odot itu hidup dan bertahan itu lebih banyak, yaitu selain menggunakan cara ditidurkan kemudian diuruk atau ditancap ke tanah, kita biasa menggunakan dengan cara kita dongkel. Dongkel itu berarti kita ambil dongkelan, kita menggunakan alat ya. Dongkel itu berarti kita gunakan alat untuk dongkel, apa ya bahasa Indonesianya. Jadi kita dongkel tunas yang kemudian sudah berumpun besar begitu, atau cukup besar, kita dongkel saja sampai akar-akar di paling bawahnya kena, sehingga kemudian odot itu kuat. Dan ketika kita pindah tanam, dan setelah pindah tanam kita tidak mempunyai waktu atau waktu kita sedikit saja untuk menyiraminya, itu dipastikan kemungkinan hidupnya lebih besar. Maka seringkali saya melakukan cara itu, yaitu cara dongkel ya, kita dongkel untuk kemudian mengembangkan rumput odot. Kalau di sini rumput odotnya masih cenderung sedikit, makanya kita semangat sekali untuk mengembangkan bangbakan. Dan tentunya harapan dan cita-cita saya sebagai petani rumput adalah mempunyai ternak dan peternakan yang kemudian nanti tentunya setelah jadi bangbakan kita akan orientasikan atau kita arahkan ke hewan ternak kita. Kita akan membuat bagaimana beternak semakin mudah. Nah, bagaimana caranya kita mendongkel rumput dan bagaimana cara menanamnya? Ikuti terus channel Ruang Hijau ya. Nah, teman-teman, sebelum kemudian kita mendongkel, karena ini kering banget ya, kering banget, jadi kita mau ngisi air dulu supaya nanti lebih mempermudah kita buat dongkel atau mengambil tunas-tunas rumput odot yang kita anggap sudah layak ya untuk kita kembangkan ke tempat lain. Mantap banget lur, kita harus ngambil air dari bawah sana, menanjak. Tapi nggak apa-apa, ini perjuangan yang saya senang untuk menjalaninya karena kita yakin nanti
bayarannya adalah kita akan lebih nyaman beternak dengan bank pakan yang optimal. Ya oke dulur, kita sampai di mana tempat kita akan mendongkel odot. Di sini ada satu odot, kita lihat di sini ada satu rumpun odot yang saya nggak tahu siapa yang nebang gitu ya, mungkin peternak di sekitar sini. Tapi kalau menurut saya ini tebangan yang tidak cukup benar ya. Kenapa? Kalau memangkas odot kita kan harus memastikan bahwa ini prestana. Prestana artinya benar-benar tidak ada tunas yang di atas, karena nanti akan ya seperti ini, ada tunas-tunas yang muncul di sini. Kalau tunas itu tidak menembus tanah, dalam artian di tunas yang di batang pohon ini kebanyakan yang muncul adalah tunas yang tidak begitu besar gitu ya, dan peluang mereka untuk mengembang ke sini akan berkurang ke area sekitar rumpun ini gitu. Jadi tidak masalah, nanti kan kita akan coba dongkel ya, dongkel karena ini kemarau seperti tadi yang kita sampaikan, dan pindah tanam ke tempat yang lain. Nah yang ini nanti setelahnya kita optimalkan dengan pangkas prestana. Oke, kita lanjut dongkel-dongkel. Sebelumnya kita siram dulu ya. Oke, proses pendongkelan cepat saja ya lur, karena kita tadi basahi, jadi gampang saja tanahnya kita dongkel. Tidak kita dongkel semuanya, tapi kita tetap sisakan supaya ini juga nanti akan berkembang lagi ya, rumah lagi. Dan kita sudah mendapatkan beberapa tunas berikut akar yang sudah banyak sekali, dan ini mantap sekali kalau ditanam ya. Jadi dengan akar-akar ini kemungkinan alasan kenapa rumput odot ini bisa berkembang dengan optimal walaupun di cuaca yang kemarau. Kita langsung ke lokasi di mana kita akan menanam rumput odot ini. Yap, dulur ruang hijau, kita sudah sampai di lokasi di mana kita akan memindah tanam rumput odot yang tadi kita dongkel. Di samping ini kita sudah melakukan beberapa proses penanaman. Ada yang kemudian kita tancap dengan stek, dan kemudian ada juga yang kita dongkel. Nah ini salah satu yang kita menggunakan stek batang nih, yang hanya kita tancapkan saja ini. Jadi dia pakai stek, kita coba tancap. Namun karena suhu yang begitu panas, dia tidak begitu tumbuh dengan baik. Tapi kita lihat di sini sudah ada tunas-tunas yang mulai tumbuh ya. Semoga ini juga nanti akan bisa optimal untuk pertumbuhannya. Oke, sebelum kita tanam kita pisahkan dulu ya, karena ini cukup banyak. Jadi kita berharap ini akan menjadi banyak rumpun nantinya. Kita pisahkan dulu dengan cara gampang saja, tinggal kita dongkel-dongkel dengan tangan. Karena ini tadi kita sudah basahi ya, jadi lebih gampang. Ini kita sudah dapat beberapa odot dongkelan yang tentunya akan lebih mudah berkembang ya di kemarau ini. Sebenarnya begini saja kita ambil, ini juga potensi ya, potensi untuk hidup itu. Kita dapat stek batang juga, ini yang sudah patah nanti kita juga akan tanam. Rumpun pertama.
Nah, dulur ruang hijau ini adalah salah satu sampel ya, salah satu contoh di mana kita menanam rumput odot dengan metode atau dengan cara dongkel. Kita dongkel, kemudian kita pindah di lahan ini. Kebetulan ini adalah lahan yang miring, tapi akan tetap kita gunakan gitu, kita optimalkan walaupun miring. Ini rumput odot masih bisa hidup di sini. Kita lihat rumputnya banyak sekali, dan kemudian kuat. Kita letakkan di tebing ini atau di lereng ini, dan masih ada opsi penanaman yang bisa kita dapatkan dengan cara dongkel mendongkel ya. Jadi kita bisa dongkel ini, kemudian pindah tanamkan, dongkel lagi, pindah tanamkan, sampai kemudian kita menghasilkan bang pakan yang banyak gitu, sesuai dengan kapasitas ternak kita tentunya. Di sini juga ada nih beberapa yang kita dongkel kemarin belum lama ini. Nah, ini nih yang kemarin kita dongkel. Kita pindah tanaman di sini tepat di samping rumpun itu tadi. Kita lihat tunasnya sudah muncul. Sengaja ilalangnya ini, ilalang di samping-sampingnya ini tidak kita cabut terlebih dahulu, tapi kita upayakan dia berkembang dulu odotnya. Dan dengan sendirinya saya kira kalau semisal odot itu sudah berkembang, ilalang ini juga akan kalah ya pertumbuhannya dengan odot. Di sampingnya juga sudah ada seperti ini. Ini fungsinya berarti kita nanti untuk bang pakan dan juga untuk mencegah erosi ya. Ya, dan dulur ruang hijau ini adalah salah satu rumput odot yang kemudian mendapatkan asupan nutrisi yang optimal, juga curah matahari yang juga optimal, sehingga perkembangannya semaksimal ini atau sebagus ini gitu ya. Dan tentunya ketika kita sudah menanam rumput odot, ketika kita ingin memberikan pakan kepada kambing kita, kita bisa lebih mudah, efisien di waktu, juga untuk pengeluarannya. Jadi ini support sekali untuk peternakan Anda. Dan dulur ruang hijau mungkin ini penutup ya untuk video kita kali ini, tapi kita akan sambung dengan video-video yang lain. Jangan lupa tetap semangat untuk menanam bang pakan. Semoga teman-teman peternakan dan petani semuanya bisa sukses, panjang umur, dan kemudian mendapatkan rezeki yang banyak ya. Jangan lupa untuk terus menanam bang pakan dan tetap semangat. Salam hangat dari Ruang Hijau. Babat odot. Iya dibabat. Dikembangke perang anu niku steke. Iki langsung go kabeh.